Itulah. Masalahnya saya kawal ini untuk teman-teman bekerja bakti. Mau apa? Mau akreditasi sudah ini tanggal 18 katanya. Insya Allah Pak. Siap mendukung. Pak Robert, sudah ada mentornya ya? Pak Robert, bisa dibantu mentornya Pak Robert? Dibantu dulu. Maaf, saya coba telepon ya. Saya coba telepon. Sudah saya coba masukkan ini. Kayaknya dia allow untuk masuk. Oh, pisah tempat berarti ya? Kalau tadi satu kamar, kalau ini. Untuk akreditasi sudah siap semua yang mau diwawancarai kan Pak ya? Saya kurang tahu juga teman-teman di PKMAF itu, Bu Dokter, sudah siap atau belum? Saya juga belum dapat informasi siapa yang diwawancarai, maksudnya dari PKA siapa, PKP, Singalasar. Manajemen kan waktu itu dirapat kan begitu, jadi dipersiapkan yang siap untuk diwawancarai karena artinya mempersiapkan diri kan, data dan informasinya. Mudah-mudahan teman-teman, masalahnya baru pulang hari ini kayaknya dari Setulan, tapi mudah-mudahan lah sudah disiapkan sama teman-teman PKMF. Iya, fix 18 ya Pak ya, minggu depan dong. Oh, izin Pak Mujib, Bu Coach, saya coba bantu arahkan ini. Boleh, silakan. Tidak usah melapor Pak, ayo tindakan. Iya. Dilapor dulu Bu Dokter izin. Tidak, setiap tahapan nih harus ini. Ayo, penting Pak Mentor hadir di sini. Tadi sudah ada di ruang besar ya, Dokter Robert? Iya Dok, sudah ada di ruang besar. Mungkin dia tidak tahu caranya tuh. Terlalu gelap barangkali ya masuk ke ruangan penguji dan coach ini. Tidak, seharusnya Aco tadi langsung breakout room kan langsung bisa dikirim, nggak usah dia butuh join kan? Iya, kan bisa langsung. Iya, langsung keluar saja mentor dan tadi kadek live kan, nah, masuk yang ini. Masukkan dia. Iya. Dokter ya. Dokter ahli bedah saraf, Dokter Robert. Iya, Pak Robert dokter ahli. Iya, sudah Pak. Sudah spesialis. Udah. Sip. Baik, memang saya yang beruntung ketemu Pak Robert kalau begini. Pak, izin Pak, saya bantu dulu, saya punya mentor ya, dia kesulitan itu masuk room. Boleh, silakan Pak Dokter. Maaf ya. Jangan, aduh, dia kemana nih? Jangan sampai ke rumahnya mentor dulu. Kalau di ruangan sebelah masih oke. Apa ahli apa Bu Dokter? Bedah saraf. Oh, bedah saraf. Iya. Kalau bedah saraf ini memang spesialis otak begitu dia? Iya, bedah saraf. Jadi saraf itu di sekujur tubuh ini ada sistem persarapan kan? Oh, betul. Saya kira saraf itu hanya di otak. Susunan saraf pusat di otak. Tapi kan di bagian lain susunan saraf tepi ada. Jadi kalau ada yang korslet Pak, kecelakaan berat, trauma kapitis di kepala, ahlinya. Makanya menarik juga nih kasusnya. Menarik juga kegiatannya. Tadinya mau teknis tapi lama. Mohon izin Bu Coach, Pak Penguji hari berhubung sudah ada mentor dari Pak Robert ini. Iya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera. Mohon yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH, selaku coach dan moderator pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, SSTP, MSI. Yang saya hormati Ibu Mentor Srianinde Yusuf, SSI, mentor dari Pak Dr. Robert. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin Bu Dokter. Iya, makasih Pak. Nah, sebentar selanjutnya tinggal pelaksanaannya. Nah, itu
Sebentar, tugas moderator. Ya, baik, kita akan memulai untuk seminar yang berikutnya atas nama Dr. Robert Tengar Pamulango. Dan bersama kita sudah hadir Ibu Mentor, Ibu Tracy Rianinda Yusuf, SSI, Sarjana Sainsnya Bu ya. Iya. Dan penguji kita Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI. Nah, ya saya perkenalkan dan saya persilahkan langsung kepada Dr. Robert untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Disilakan. Baik, Dok. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Penguji Muhammad Rian, yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma sebagai coach, dan Ibu Tracy Rianinda Yusuf sebagai mentor saya di rumah sakit, atasan saya, dan Pak Khalil Gibran sebagai moderator. Saat ini saya akan mulai untuk mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya dengan judul ketersediaan standar operation prosedur kasus emergensi bedah saraf di Rumah Sakit Kabupaten Banggai. Dari latar belakang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit itu wajib memiliki pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan rawat darurat. Jadi ini sifatnya wajib. Sementara Rumah Sakit Luwuk pada tahun 2021 sudah naik menjadi tipe B, dan dari tipe B itu ada beberapa kriteria. Salah satunya instalasi gawat daruratnya itu harus memiliki fasilitas bedah sito atau emergensi. Secara nasional itu merupakan kewajiban, dan sejak keluar peraturan itu harus dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun itu tercapai. Jadi ini merupakan tahun kedua dari Rumah Sakit Luwuk. Mengenai bedah sito, saat ini belum ada standar baku secara nasional, tapi beberapa rumah sakit lain itu menyatakan bahwa sejak pasien masuk sampai pasien dilakukan insisi, dilakukan operasi itu 2 jam kalau memang dia kasusnya kasus sito, artinya tidak boleh ditunda. Nah, dalam melaksanakan pembedahan sito itu sebenarnya banyak sekali bidang yang terlibat, tidak gampang juga. Pertama yaitu dokter dan para medis di IGD, bagian-bagian pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium, bank darah, kemudian kesiapan dokter bedah dan anestesinya sendiri, dan petugas kamar operasi. Saat ini di Rumah Sakit Luwuk masih banyak terjadi delay, sehingga masih ada beberapa pasien tidak sempat tertolong. Oleh karena itu saya sebagai dokter bedah saraf yang bertugas di rumah sakit melihat ini sebagai suatu masalah, karena bedah saraf termasuk bidang yang sebagian besar kasusnya itu kasus emergensi. Terutama di Luwuk mungkin hanya bagian objin yang lebih banyak kasus bedah emergensinya daripada bagian bedah saraf. Jadi saya pikir untuk mempercepat koordinasi antara bidang-bidang yang terlibat ini, maka diperlukan suatu SOP. Tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini yaitu satu, meningkatkan koordinasi antara para SDM dan bagian yang terlibat di Rumah Sakit Luwuk mengenai operasi sito. Selain itu juga meningkatkan nilai-nilai dasar ASN, di mana setiap ASN yang terlibat itu semakin bertanggung jawab, semakin berorientasi pelayanan, dan semakin kompeten. Sementara manfaatnya itu saya rasa cukup besar, yaitu bagi instansi, karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun pada awalnya ini hanya bagian bedah saraf yang membuat SOP, mungkin kedepannya akan diikuti oleh bagian-bagian lain, ikut juga untuk membuat SOP sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Bagi peserta sendiri, terutama saya, dapat meningkatkan internalisasi dan nilai dasar saya sebagai ASN, serta meningkatkan kompetensi saya sendiri juga dalam menangani pasien. Bagi masyarakat mungkin yang mendapatkan manfaat paling besar yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian.
bagi pemerintah daerah, adanya SOP ini saya rasa membantu pencapaian visi dan misi Pemda secara keseluruhan. Ini dari analisis isunya. Pertama, ada beberapa isu sebenarnya. Salah satunya isu yang saya pilih itu yaitu belum tercapainya standar instalasi gawat darurat nasional di Rumah Sakit Kabupaten Banggai. Kemudian kita masih olah lagi, ada beberapa penyebab kenapa belum tercapai standar, tetapi yang paling prioritas yaitu lambatnya waktu diagnosa dan waktu tunggu dari operasi emergensi, sehingga tidak tercapai standar nasional IGD tipe B. Nah, dari inilah kita menganalisa lagi bahwa masalah yang menyebabkan lambatnya waktu diagnosa dan waktu tunggu yaitu ada beberapa, tapi yang saya rasa paling bisa saya perbaiki kurangnya koordinasi antar SDM kesehatan yang terlibat. Kemudian ini akar penyebab masalahnya kurangnya koordinasi itu menurut saya satu, karena rendah SDM kesehatan itu sendiri masih rendah pemahamannya mengenai kasus emergensi. Mungkin kalau mereka sendiri tahu bahwa pasien itu kalau tidak cepat ditangani bisa meninggal, mungkin mereka akan tergerak agar semakin cepat, akan berusaha semakin cepat untuk berkoordinasi. Kemudian masalah yang kedua, memang SDM yang terlibatnya ini, yang tadi saya sebutkan yaitu bagian laboratorium, bagian radiologi, bagian petugas kamar operasi, memang sebenarnya kurang. Nah, justru karena kurang ini, jadi kita mungkin tidak bisa standby mungkin 7x24 jam, tapi karena rumah sakit juga tidak mungkin menyediakan SDM dalam waktu singkat, saya kira mungkin ini merupakan salah satu masalah juga. Dan yang terakhir adalah belum adanya SOP. Jadi diharapkan dengan kita membuat SOP itu pemahaman SDM kesehatan menjadi lebih bagus. Terus SDM yang terlibat ini meskipun kurang, kita akali dengan adanya SOP sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Ini gagasan penyelesaian masalah saya, yaitu yang pertama adalah menyusun draft SOP. Jadi awalnya saya akan berkonsultasi dulu dengan mentor, berkonsultasi dengan pimpinan rumah sakit. Kalau memang mereka menyetujui, saya akan coba menyusun. Setelah menyusun, saya akan membawa lagi ke bagian pimpinan di sini seperti direktur, wakil direktur pelayanan, komite medik, sehingga bisa disahkan SOP ini. Setelah SOP disahkan, saya akan mulai mensosialisasikan SOP kasus emergensi pada saraf. Setelah sosialisasi, saya akan melanjutkan dengan memberikan knowledge sharing, meskipun hanya di bidang rumah sakit, pada para dokter dan para medis yang terlibat, sehingga mereka lebih memahami, sehingga hatinya tergerak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan yang terakhir, saya akan membuat grup WA dengan dokter IGD dan para medis yang terlibat untuk mempercepat koordinasi. Ini rencana kegiatan aktualisasinya seperti yang tadi, persiapan pelaksanaan yaitu konsultasi mentor, konsultasi pimpinan. Saya juga akan berusaha mengumpulkan data untuk menunjukkan kepada pimpinan bahwa pada saraf sangat banyak kasus emergensinya. Kemudian menyusun draft, yaitu saya mengumpulkan referensi, saya membuat draft SOP. Saya juga akan berkonsultasi dengan guru-guru saya di universitas dan teman sejawat pada saraf lain. Kemudian saya akan membawa ke pimpinan untuk disahkan. Lalu melakukan sosialisasi SOP. Saya akan mengumpulkan referensi, membuat PowerPoint presentasi, melakukan presentasi. Setelah itu saya lanjutkan dengan melakukan knowledge sharing kepada para dokter dan para medis di rumah sakit umum Luwuk. Kemudian saya akan membuat grup WA. Awalnya saya minta kesediaan dulu agar mereka tidak terganggu. Saya buat grup WA. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan, yaitu menyusun laporan, saya pengolahan data, perencanaan tindak lanjut, dan pelaporan ke mentor dan pimpinan. Mungkin karena jadwalnya sebulan, langkah 1 saya akan lakukan di minggu ketiga bulan Agustus. Dan diharapkan pada minggu kedua draftnya sudah jadi, dan saya langsung bawa ke pimpinan dan komite medik rumah sakit. Setelah itu saya bisa lanjutkan dengan sosialisasi SOP-nya kepada seluruh pihak-pihak terkait. Mungkin di bulan September minggu pertama saya akan melakukan knowledge sharing kepada para dokter umum dan para medis, dan dilanjutkan dengan membuat grup WA. Dan di minggu terakhir saya akan melakukan evaluasi dan pelaporan hasil. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya dan desain rancangan kegiatan aktualisasinya. Berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penjelasan, penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Dr. Robert. Disilakan, Ibu. Kenapa tidak bisa ini? Sudah, Ibu. Mas? Sudah kedengaran Bu Tris? Sudah kedengaran, Bu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang sejauh ini, jelas suaranya? Iya, bagus suaranya. Stop share, Dr. Robert. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam pendampingan untuk Dr. Robert ini. Jadi sejauh ini kita di rumah sakit memang khususnya pada bagian UGD itu belum ada sama sekali standar yang berlaku untuk menangani pasien pada saat masuk pertama kali di UGD. Jadi dengan adanya pemilihan masalah yang dipilih oleh Dr. Robert ini, seperti tadi yang saya lihat, akar permasalahan yang mendasar ini mengenai rendahnya pemahaman SDM yang ada di daerah kami, di rumah sakit, kemudian belum adanya SOP yang ada. Jadi dengan adanya ini kami juga sangat mengharapkan bahwa Dr. Robert dapat memberikan banyak pengetahuan untuk tenaga medis lainnya dalam tahap awal penanganan ketika ada pasien kecelakaan yang masuk. Begitu kira-kira, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Mungkin langsung saya persilahkan kepada Bapak Penguji untuk memberikan evaluasinya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Tresrianindya Yusuf SSI. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi dari Pak Robert. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor, karena mentor merupakan orang yang melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian mentor yang paling tahu, kami anggap paling tahu secara teknis apa yang disampaikan oleh Pak Robert. Kemudian yang kami hormati Pak Hos, Pak Halil Gibran, kemudian langsung ke dokter yang kami banggakan, Pak Dr. Robert Tigor Tengar ya, Pak Molango SPBS. Ini saya senang sekali hari ini bisa bertemu Pak Dokter, spesialis ahli saraf. Bolehlah diperiksa sekali-sekali ini yang jadi host. Ini mungkin agak terganggu sedikit sarafnya Pak Dokter. Nanti kalau ketemu bolehlah diperiksa beliau. Oke, baik, saya lanjut ke Pak Dokter. Pak Dokter, dari keseluruhan apa yang dijelaskan dalam slide per slide, kemudian apa yang sudah ditulis dalam laporan, saya kira tidak ada permasalahan secara teknis, sudah sesuai dengan teknik penulisan, sudah sangat sistematis, walaupun ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dari tulisan Pak Dokter. Saya langsung saja untuk di kegiatan, yang pertama itu di bagian latar belakang. Latar belakang saya setuju sekali seperti apa yang ditulis, cuma alangkah baiknya Pak Dokter untuk latar belakang juga disampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,
pelaksanaan latsar pun juga mengacu pada Perla nomor 1. Sekarang sudah ada perubahan sedikit di Perla nomor 10 tahun 2021, dinarasikan secara singkat, baru kemudian masuk ke inti pelaksanaan seperti yang sudah dituliskan. Itu di bagian latar belakang. Kemudian berikut di bagian, saya langsung di bagian kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Baik, Pak. Melakukan, ada hal yang saya sangat suka sekali dengan kegiatan-kegiatan ini, selain persiapan, kemudian menyusun SOP. Di tahapan kegiatan menyusun SOP itu adalah melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Biasanya Pak Dokter, dokter-dokter di tempat lain sudah tidak mau berkoordinasi dengan teman sejawat. Seperti itu, padahal teman sejawat ini menurut saya penting dari segi pengalamannya, siapapun dia. Seperti itu, ketika Pak Dokter melakukan koordinasi dengan teman sejawat di rumah sakit, saya kira itu adalah hal yang luar biasa nilainya untuk menambah referensi dalam penyusunan SOP di kasus emergensi. Kemudian di kegiatan kelima Pak Dokter, ini membuat grup WA. Untuk apa grup WA ini? Apa kaitannya dengan kegiatan yang kita lakukan di sini adalah kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Membuat grup WA ini untuk apa, Pak Dok? Baik, Pak. Izin, sebenarnya memang membuat grup WA ini sengaja saya cantumkan karena sebenarnya kalau orang pikir grup WA ini kan hal mudah, kenapa sampai dibilang sesuatu kegiatan. Tapi ini termasuk mungkin hal yang paling krusial. Jadi SOP itu ada banyak bidang ya, misalnya selain saya, dokter anestesi, perawat kamar operasi, dokter IGD. Saya pikir untuk memotong jalur terlalu lama, sebaiknya memang ada grup. Jadi ketika ada pasien masuk, mungkin dokter bius sudah tahu, mungkin perawat kamar operasi sudah tahu, mungkin tugas radiologi sudah tahu, sehingga yang tadinya mereka masih on call mungkin sudah mulai bersiap-siap. Dan salah satu yang paling berorientasi pelayanan ya, karena tidak semua orang mau diganggu di luar jam dinas. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ini sudah sangat jelas. Di dalam nilai-nilai juga saya mengingatkan kembali bahwa apa yang kita lakukan ini seperti judul rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar. Bukan berarti kegiatan dan tahapan kegiatan tidak penting, tetapi sesuai judul yang paling penting menurut saya, menurut dengan Ibu Coach adalah aktualisasi nilai-nilai dasar, mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Oleh karena itu, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan tahapan kegiatan ini menjadi penting. Tadi saya sudah cek, semuanya ada nilainya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, sampai dengan kolaboratif, itu ada semua. Hanya satu, nilai loyal itu hanya satu kali muncul. Padahal nilai loyal itu ada komitmen di dalamnya, padahal banyak sekali kaitannya dengan komitmen. Banyak sekali kaitannya dengan loyal dari sisi dedikasi, dari sisi pengabdian, dari sisi nasionalisme mungkin. Seperti itu. Jadi saya kira nanti tinggal ditambahkan Pak Dok di bagian nilai loyal saja. Saya kira cukup. Selamat beraktualisasi, manage waktu dengan baik Pak Dokter. Karena dokter spesialis ini pasti saya yakin sibuk. Orang yang di Palu saja dia sangat sibuk, apalagi di Banggai. Oleh karena itu, waktu kita hanya 1 bulan, manage waktu dengan baik dan jaga kesehatan. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal di seminar rancangan ini. Harapan kami Ibu Mentor bisa tetap mendampingi Pak Dokter dalam seminar aktualisasi berikutnya. Kemudian Pak Dokter, nanti di seminar aktualisasi saya inginnya Pak Dokter juga selain menyampaikan kegiatan dan tahapan kegiatan, tapi dalam waktu bersamaan juga bisa menyampaikan pada saat kapan nilai itu muncul.
Jadi tidak kaku hanya berbicara kegiatan terus, tetapi ada nilai yang masuk di dalamnya. Oke, kalau bisa membuat video, saya kira lebih bagus mereka ulang apa yang sudah dilakukan dari tahap pertama, dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Saya kira itu saja, cukup. Terima kasih banyak. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Penguji. Sempurna sekali. Cuman Pak Dr. Robert, saya ingatkan ya, desainnya alhamdulillah sudah diterima, cuman untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan-kegiatannya, pembuatan grup WA itu mungkin bisa dilakukan di awal. Jadi jangan ikut jadwal karena ini akan membantu kegiatan lain ya, sudah terkoordinasi ya. Nah, kalau misalnya ikut waktu nanti minggu kedua terakhir baru grup WA-nya ya kurang efisien lah ya. Seperti itu kira-kira, insya Allah nanti bisa membuat sebuah visualisasi di akhir semua kegiatan dan kita akan menikmati semua, mendapatkan juga hasilnya ya. Oke. Selamat mengaktualisasikan ya, tapi sebelumnya ada hasil perbaikan dulu. Oke, dengan demikian kita akan akhiri seminar rancangan untuk Dr. Robert, dan terima kasih kembali kepada Bapak Penguji dan Ibu Mentor yang sudah aktif dalam seminar ini. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Coach, Bu Silviana Kesuma, Bu Pak Penguji, Pak Muhammad Rian. Iya, iya, langsung lihat saja barangkali dan yang lainnya masuk supaya waktu tidak terlalu banyak. Peserta berikutnya, baik. Ya, terima kasih. Oke, saya alihkan ke main season ya, Pak Robert. Mohon izin Bu Mentor. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Ya, makasih. Awal itu yang nilai-nilai disebut. Siapa lagi yang report nih? Dokter Robert.